Swastiastu, selamat pagi. Ngomong dong. Selamat pagi, Sumatera. Akhirnya setelah bertapa beberapa hari gitu, dan akhirnya aku menemukanmu untuk acara polling ini ya. Jadi selamat datang di polling podcast keliling. Ya, apa namanya polling, Pak? Paling kenapa namanya polling, Bu? Karena kita berkeliling-keliling. Iya, jadi pastiin buat teman-teman ini adalah episode pertama dari polling podcast keliling, ngobrol penting sambil healing. Asik, gila banget ya. Aku suruh banget sendiri nih, tolong membantu aku di episode ini. Apa ya? Kamu grogi? Iya. Ya udah, biar nggak grogi. Aku punya satu ramuan dari temanku, sengaja dibungkusin pagi-pagi. Apa tuh? Om Jambi, silakan Om Jambi. Aku butuh asupan darimu. Ini pasti aku yakin lumayan lama karena harus nuangin dulu. Editor minta tolong. Apa ya? Editor minta tolong di-cut. Nanti kan proses panjang nih. Dia nuangin kopi, bilang lagi. Ya, itu proses panjang nih. Nanti minta tolong di-cut sampai prosesnya lagi. Ngomong-ngomong gimana perjalanan hari ini ke sini? Hari ini tempat ini kamu mikir nggak kita bakal ke tempat ini? Enggak. Ya, benar. Kamu nggak mikir? Enggak mikir. Sama sekali nggak mikir. Oke, jadi cuma ada tempatnya TPS Gulingan. Oke, tapi kamu kebayang nggak kita bakal ke sini? Aku kan bilang pengen ngajak kamu jalan-jalan. Enggak. Jadi aku pengen biar konsep ngedit kita tuh lebih kamu ingat soal. Jadi kita jalan-jalan ke tempat yang kamu nggak mungkin bisa lupa. Dan kita bakal ketemu orang penting. Siapa itu? Nah, abis ngerebut ini belum? Oke. Wih, dateng juga. Wow, Ini warna apa nih? Warna apa nih? Oh, warna hitam nih. Buat bintang tamu dulu, silakan. Ini? Warna hitam juga nih. Buat aku. Terus ini buat aku? Buat kamu. Jadi aku mau kasih tau ya buat teman-teman ya. Ini temanku tahu aku ada acara hari ini, jadi dia sengaja untuk preparing kopi buat UMKM juga di Bandung. Apa nih? Jadi namanya Hari Ini Kopi. Jadi yang Hari Ini Kopi. Yang diminum sama bintang tamu kita, sama aku. Dan aku itu dari Hari Ini Kopi, dan aku variannya yang americano, temenku yang karena nggak bisa kopi banget. Jadi kamu mintanya apa ya? Latte. Jadi kita seruput dulu ya. Oke. Seruput dulu. Boleh dong. Seruput dulu. Oh, capek ya. Aku lupa nanya ini biji dari mana. Seharusnya ditanya dulu, biar tahu juga. Tapi nggak penting, yang penting hasilnya. Oke. Jangan lupa buat teman-teman yang mau kepoin Hari Ini Kopi, boleh silakan. Punya temenku juga UMKM Bandung juga. Jadi lokal support lokal kasih gitu. Udah, kopi dulu deh. Kita lanjut ngobrol Dengan bintang tamu kita. Salah satu inisiator yang membuat pengelolaan sampah di Gulingan jadi bisa mandiri. Asik. Ini bisa jadi percontohan buat desa lain, kecamatan lain ya, kelurahan lain yang mau mengkoki, kok bisa, gitu kan ya? Ya kan Sur ya? Oke, biar nggak lama. Biar nggak lama Sur. Kita panggil lagi. Silakan Pak, kenalkan diri dulu. Baik, saya Muhammad Nanang. Kita di sini disebutkan selaku ketua KPP. Itu kelompok pemanfaat dan pemelihara TPS Gulingan. Jadi ketua kelompok pemelihara pemanfaat pemelihara TPS. Dan kita ada di TPS 3R Sapu Jagat Gulingan. Jadi kita akan mengeruk informasi sebanyak-banyaknya. Kenapa gitu Pak? Biar kita pengen nggak cuma Gulingan nih yang bersih tuntas. Kita mau di desa lain, kelurahan lain juga gitu kan ya? Iya. Kalau di tempatmu gimana? Di tempatmu ada TPS 3R? Belum nih. Aku kan Singaraja nih. Oke, kita naturalisasi emang lagi tren memang sekarang di Timnas. Singaraja nih. Kita Jadi bahas Singaraja belum. Di tempatku belum ya. Ya, tapi aku pengen mudah-mudahan Pak Lurah tolong lihat ya tempat saya. Di sini udah mulai nih Pak Lurah tolong buat juga di saya Pak. Ya. Oke, kita akan keruk dari akarnya banget sampai akhirnya kenapa bisa berbunga di Gulingan. Asik. Betul. Ini kita bakal bahas sedikit tentang awal mula berdirinya TPS 3R Gulingan. Awalnya gimana sih Pak ceritanya? Ini kalau kita berbicara masalah sampah, sebenarnya itu gimana ya? Ada sekolah tentang sampah. Itu kembali ke personal sih. Dan kita Setuju. pengalaman seperti itu.
Dan juga kalau bicara masalah sampah kan bukan jadi masalah dunia, kan seperti itu ya. Terus kita di Gulingan, ini terkait dengan pembangunan TPS 3R ini, kita awali mulai tahun 2021. Wah, saya termasuk senior ya. 2021 Pak. Baru. Waktu Covid dong ya, Pak. Waktu Covid itu Pak. Satu-satunya yang membangun pas Covid dari Gulingan ini. Sudah dibangun pun tempat pengolahan sampah. Agak berbeda ya Pak ya. Itu 2021 kita mulai penataan KMP-nya. Ini dulu hari ini curah banget. Ketinggiannya hampir sampai 12 meter. Tahun 2021. Terus tahun 2022 kita dapat bantuan program reguler dari Kementerian PUPR. Nah, kan kita ada program reguler pembangunan TPS-3R-nya. Misalnya kita dapat 600 juta. Lumayan untuk pembangunan awal ya Pak ya. Betul, itu pun standarisasi untuk pembangunan TPS 3R dengan kapasitas itu 300 sampai 500 kakak. Kan seperti itu. Kalau di Gulingan sendiri kan? Kalau di Gulingan sendiri berapa Pak? Berapa kakak? Kalau kita di Gulingan sekarang nggak seperti 2.300 kakak. Nah, sekarang ini banyak terjadi kita terpaku dengan regulasi seperti itu. Nah, maksimal 300 sampai 500 kakak seperti itu. Dengan luasan hangar sebelum tempat pengolahan itu 10 arah ataupun 100 meter sekitar seperti itu ya. Sekarang kita mesti berpikir kalau kita di Gulingan ini yang jumlah penduduknya sudah hampir KKN 2000 lebih seperti itu, bagaimana dengan 5 tahun ke depan? Bagaimana 10 tahun ke depan itu seperti itu. Akhirnya atas inisiasi kita permohonan lahan kita dari awal itu cuma 10 meter persegi itu berarti minta lagi, sebenarnya disetujui lah sama ini, sama kita dapat semuanya ini dan bangun dari sana kan 2021 KMP-nya. Terus dulu pengolahan sampah kita di Gulingan ini kita sistemnya gini, sebelum TPS 3R kita punya titik-titik tempat orang naruh sampah. Artinya dia memang diorganize atau liar ditaruh-taruh gitu? Ya, liar. Ya, taruh jadi biasa kan di perempatan, pendidikan seperti itu. Nah, dampak terjadi itu pagi-pagi banyak tuh itu masalah kertas. Jadi karena sampahnya. Iya. Akhirnya pimpinan kami yang disebutkan menentang pembangunan TPS 3R ini. Terus sampai sekarang udah nggak ada masalah seperti itu lagi. Kenapa Pak? Pak, kalau boleh tahu tantangan awal untuk ada TPST Gulingan itu gimana sih Pak? Ini kan pasti menarik ya Pak. Biasanya di awal-awal tuh biasanya dilema-dilemanya antara masyarakat yang artinya mungkin belum banyak yang tahu tentang pengelolaan sampah waktu itu ya. Iya, Jadi mereka mikir bagaimana? Jadi beberapa tempat tuh mikir bahwa sampah ini timbun di situ ntar mencemari daerah situ dan lain-lain. Apalagi kan pengelolaan sampah ya. Iya. Bisa dikasih tahu Pak ke kita Pak yang minim literasi ini Pak. Jadi terkait dengan permasalahan awalnya seperti itu ya, permasalahan awal seperti itu. Gini, kalau masalah sampah itu yang paling berat kita tangani sebenarnya ya, bukan masalah sampah organik ini bukan. Masalah yang paling utama itu adalah masalah sampah masyarakat yang berbicara. Agak Iya. Jadi pikiran gue udah residu, Aku juga organik, sampah masyarakat yang berbicara. Agak beda. Nah ini mungkin buat teman-teman Sobat Hijau mungkin perlu cari tahu banget, ini penting banget. Gimana Pak? Sampah masyarakat yang berbicara itu gimana? Dia sebenarnya tahu dampak dari sampah itu apa bagaimana, tapi dia memprotes. Kenapa bikin ini bawa seperti itu? Kuliah itu tantangan awalnya kita. Gimana masyarakat ada yang belum pendapat seperti itu, dengan komunitas TPS itu. Tapi kan sejatinya itu harus bisa kita buktikan dengan bilang analisis data lah seperti itu. Karena pola sampah itu bisa berubah itu kan tanpa ada bisa. Itu kita buktikan di sini. Iya, dan kita lihat tadi baru masuk bersih ya. Maksudnya nggak ada bau apa-apa nih, kayak masuk kantor pada umumnya aja gitu. Tadi sempat ngobrol sedikit sama bapaknya. Aku bilang, Pak, di sini asli banget ya, gitu di sini. Kayak nama temen nih. Oke, sip. Ya, lanjut. Oke, itu ya awal sih seperti itu. Sampai pimpinan lokal kalau desa itu berkomitmen kalau sampai tempat online dan sebagainya. Misalnya malah dan langsung itu beliau Berani ya berarti ya dari kepala desa. Pak Betul sendiri memang komit dari awal berarti ya. Bisa jadi kunci seperti itu. Karena
gini, sejatinya apa namanya, dan penyebab sekarang sampah di lingkungan berbesar seperti saya bilang tadi, kita orang-orang berdepan dia paham kan, sampah ini, tapi dia tuh justru menyepelekan hal itu, itu kan menjadi kendala. Sekarang kembali ke kita bicara masalah masyarakat, masyarakat yang berbeda ini terus mengulang ataupun mengembalikan permasalahan ke pemerintah aja. Padahal sejatinya pengelolaan sampah kolaborasinya harus jelas antara pemerintah masyarakat. Ya, jadi semua stakeholder harus ikut di sini kolaborasi kan. Bisa menyalahkan pemerintah aja kan seperti itu. Berarti sebenarnya komitmen itu di awal memang artinya dari TPS 3 R Gulingan dan juga Pak Mokel juga tadi artinya dari lapisan pemerintah desanya, dari inisiator di TPS juga memang harus satu suara dan terus selain nih kan tadi udah sempat di-mention Pak Mokel, ada dari Bapak juga. Selain itu ada nggak sih Pak inisiator lain yang bantu mendorong itu akhirnya? Kan artinya tidak semudah itu kan, artinya tidak semanis cerita yang Bapak kasih tadi loh ya. Kalau semanis itu saya rasa hampir di semua desa kan lebih sangat mudah itu. Saya rasa perjalanannya jauh lebih kurang lebih dari pasar ke Mulu lah Pak ya. Kira-kira kayak begitulah ya. Kalau jalannya begitu. Ya Pak, boleh Pak, boleh. Kalau jasa kan gitu ya. Silakan Pak, curhat Pak, saya terima curhat ini Pak. Bicara masalah jasa, sebenarnya yang berjasa itu semua orang. Betul. Kita nggak bisa mengelak siapa berjasa sebelumnya enggak. Karena masalah kita semua. Jadi sebenarnya yang berjasa itu adalah kita semua. Tapi inisiator ataupun mentor itu ujung tombaknya itu tentunya di luar Bapak berdasarkan. Terus yang kerja jasa itu siapa? Masyarakat sendiri. Kita di Bali secara umum saya bilang sebenarnya masyarakat Bali itu sangat peduli dan juga pedulinya kemauan itu besar gitu. Tunggu sebentar. Pasti ada cepatan Tunggu sebentar. Rasa malunya, maksudnya rasa malunya kan? Tak serok-serokin juga di mana Pak? Jadi maksudnya iya benar kemauan yang besar. Nanti saya buktikan. Oke Pak. Ini nih yang saya senang nih. Saya senang Bu. Jangan disunting yang ini, lanjut aja. Oke, lanjut Pak. Seperti itu, jadi masyarakat berkomitmen lah, kesepakatan apa dulu, kemudian dari usaha desa seperti itu, masyarakat sepakat dengan komunikasi ini. Oke, berarti memang pada intinya di atas ke bawah itu memang nyambung. Aku takut salah ngomong, bilang satu jalur kayak arah kemana, cuman maksudnya ya begitu kan? Iya. Sepemikiran gitu ya. Berarti memang dari kepalanya dulu nih. Dari kepalanya dulu. Satu dulu, setelah itu kepala dulu ke badan. Cakep banget. Next time kita bisa ngobrol sama Pak Mokel, pengen tahu apa sih yang ada di dalam idenya Pak Mokel di belakang kenapa dia berani Ngomong soal apa kali ini bangunan fisik ini bisa tertata seperti ini. Beliau yang konsep, beliau yang ngapain? Tepuk tangan Bapak Mokel dulu, ayo bantu dong, guys. Gila, mantap. Next time, Pak Mokel. Next time nih kita wajib ketemu sama Pak Mokel. Oke. Dan next time kita wajib bawa kopi ini lagi. Pak Mokel harus coba ini kopi. Kopi. Oh, pas banget nih, cocok. Bisa juga. 6 kali kopi. Wah, cocok banget sama kita nih Pak. Oke, lanjut Pak. Tadi saya sebenarnya penasaran dengan ngebahas soal sampah kesehatan berbicara. Itu kita tinggalkan dulu. Kita mau ngebahas soal isi dalamnya. Jadi tentang proses pengolahan sampah yang ada di dalamnya sebenarnya. Seperti apa sih Pak? Boleh ceritain alurnya Pak? Gimana sih cara di sini mengelola sampah di dalam TPS 3 ya? Oke. Terkait dengan sistem pengelolaan kita di sini ya kita tentunya tahap awal adalah edukasi di masyarakat itu kunci utamanya kita. Edukasi di masyarakat, betul itu kunci utamanya. Di mana tahap awal yang kita lakukan di sini itu pada saat mencoba itu kita sosialisasi ataupun edukasi di sekolah-sekolah yang ada. Setiap sekolah yang ada di sebelumnya kita sosialisasikan. Setelah itu kita edukasi di banyak dengan melibatkan ibu PKK seperti itu. Awalnya. Terus setelah pengolahan kita di sini, tentunya kita kasihlah kepada masyarakat itu belajar bertahapan seperti itu. Iya, kan nggak mungkin instan apa untuk ada seperti itu. Boleh. Kalau dulu kita edukasi tahap awal masyarakat itu pemilahan sampahnya organik non organik lah dulu seperti itu aja jalanannya. Dulu kan? Betul. Kita mengedukasi masyarakat
kita harus ada sarana dong. Betul, nggak cuma sekedar omong-omong aja. Kalau Punya sarananya. ya Gimana? setuju. Sarananya pakai seperti itu. Kita dari pemerintah desa itu semua mensupport itu. Kita sejak kesana kewadangannya. Betul. Ntar awal sih memang belum terbiasa. Ya. Ya, Membangun kebiasaan itu kan butuh proses lah ya. Yang pasti gulingan nggak omong-omong aja. Iya betul, aduh. Gue kemana-mana, lanjut Pak. itu tahap proses pengolahan. Lalu pengolahan kita di sini untuk tahap operasional itu tahap apa sangat gimana kan? Kita bicara di atas kertas meja itu paham sama apa kan? Ya. Terlihat begitu ya Pak ya. Uji coba kita. Nah, ini semua warga kita tahu semua kan? Kita awal itu udah masuk data penerimaan pajak itu udah data penerimaan pajak sudah 700 penerimaan pajak kita rasakan di sini kan? Kita kan tentunya nggak tahu semua tempatnya di mana. Betul. Kesulitan dari teman-teman kita. Kayak mapping lokasinya di mana. Kita harus coba berbagai strategi, teknis. Sekarang sudah tahu semua akhirnya. Sebab alurnya kita sampah yang ada di masyarakat yang berbilang seperti itu diangkut setiap hari dari sini. Hari Minggu pun kita kerja. Oh gitu Pak. Betul. Artinya berjadwal nggak Pak? Artinya organik di hari apa? Nah, betul. Kalau untuk tahap awal kita belum. Oh awalnya belum. Awalnya masih angkut aja. Angkut aja. Bilang gitu kan. Nah, kenapa kita ngambil kerja untuk hari Minggu seperti itu? Karena kita berpikir Pak, sama itu apa libur. Betul. Dan kita justru pada hari Minggu itulah sama kadang ngumpul. Kenapa? Sebagian besar orang seluruh rumah seperti itu kan ya hari Sabtu kan, nah weekend seluruh rumah seperti itu lah. Sebenarnya sama dari dulu kan ada kan seperti itu. Iya. Makanya kita hari Minggu pun kita operasional. Ya pokoknya selagi manusianya hidup, sampahnya pasti akan diproduksi. Manusia nggak menghasilkan sampah atau memproduksi sampah saat tidur aja. Besoknya bangun sampah lagi. Jadi teman-teman harus aware banget, artinya sampah itu the part of our life. Asik berbahasa Inggris. Jadi seru banget. Artinya berarti di awal tuh masyarakat dihimbau untuk milah Pak di rumah. Betul. Alhamdulillah ya dengan edukasi. Berarti door to door atau Sistem edukasi kita Gimana Pak? Sistem edukasi kita adalah yang saya bilang maksud dengan pertama sistem edukasi terpusat. Iya. Terpusat Itu Terpusat seperti itu dilaksanakan di Balai Banyak. Oh, sosialisasi. Iya betul. Sekolah kan. Iya. Iya. Terus edukasi door to door. Di mana kita ada divisi atau bagian penduduk yang namanya di. Iya betul. Kita melakukan edukasi sambil melaksanakan pemungutan iuran warga. Berarti ada retribusinya. Betul ada. Itu bisa Oh, dibereskan. Kan bagus ya, artinya muter untuk operasional sendiri Iya. kan berarti kan. Tapi kalau kita hitung dari terkait dengan nilai ataupun hasil retribusi itu berbanding dengan biaya operasional kita Pasti jauh ya. Betul. Artinya ini dibantu sama APBD juga Pak. Iya. Nah, jadi konsepnya gini, apa namanya? Aku tuh yakin bahwa konsep ngayahnya itu 70%, Iya. 30%-nya itu ekonominya. Ekonominya. Jadi ntar biar dibalas sama Tuhan. Oke, Kak. Lanjut Pak. Pak, selang berjalannya waktu nih kan TPS 3R Gulingan ini sudah lama. Apakah pernah ada inovasi nggak dalam proses pengolahan sampah? Iya. Tadi ngobrol ya, kita ngobrol ya. Ini pernah dulu ya. Aduh, ada nggak ya Pak inovasi? Inovasi sebenarnya dari berdirinya pun sudah ada inovasi. Iya. Pertama inovasi yang dimaksud adalah kita ada lapangan poli loh di sini. Lapangan poli. Sebenarnya lapangan poli atau olahraga itu identik dengan udara yang sehat kan seperti itu. Terus pengolahan sampah itu identik dengan dorong dan sebagainya. Iya. Kita bisa buktikan di sini, itu kan. Dimana di tempat pengolahan sampah pun ada sarana olahraga. Jadi kita bisa buktikan bahwa ada udara sehat. Betul Pak, saya setuju Pak. Seperti orang-orang bilang mensana in corpore sano, ya. Di sana ngolah sampah, di sono olahraga. Mensana in corpore sano, emang gitu memang. Lumayan smart aku ya. Banget. Lanjut Pak. Itu dari fisiknya. Itu dari fisik. Ini dari awal udah ada niat baik nih. Pengen menghapus stigma negatif tentang sampah. Bahwa TPS 3R itu kotor. Dorong dan sebagainya. Iya. Mindsetnya kan berubah ya. Dan hasilnya gimana Pak? Ini dari basecamp kita, basecamp klub olahraga desa gitu. Dan hasilnya juga pernah ada. lihat ke TPS 3R. Kalau kalian penasaran ya, dibayangkan kalian ya tempat pengelolaan sampah itu dominan sampahnya. Salah. Di sini ada bunga bunyitir.
Kamu nggak tahu kan? Nah, kamu harus ke belakang. Di belakang itu cakep banget, sumpah banget. Ada tanamannya. Di sini ada pusat. Habis ini ya kita ke belakang. Ini boleh harus ya? Di sini ada pusat, ada pembibitan itu apa ya? Iya, iya. Itu yang cakep. Kalian harus ke sini untuk cari tahu semenarik apa sih. Artinya kalau ngomong tempat pengolahan sampah nggak cuma soal sampah, Iya, tapi ada keberlanjutan. Di sini kayak kehidupan ya jadi. Iya betul. Lahir, hidup, tetot, lahir lagi, hidup tetot. Betul. Lanjut. Jadi di sini itu dia nggak kehidupan manusia aja, tapi Trihita Karana. Iya, betul. Keberlanjutan. Betul. Kan dari sebuah inovasi tentunya ada keberlanjutan. Kita di sini mengolah sampah. Sekarang banyak loh kejadian gitu. Kita bangun TPS 3R, ada output yang dihasilkan berupa kompos, itu mau dibawa kemana? Kadang bingung ya, kayak udah terolah mau kemana? Dan itu kan sejatinya sampah yang sudah berubah mungkin jadi kompos kan, sekarang mau dibawa kemana? Banyak TPS begini, dihulunya justru beda. Kita sampai kekurangan kompos. Kenapa ada sistem yang mengatur di sini? Nah, pertanyaannya muncul pertanyaan harusnya di saat ada perubahan bentuk sampah dengan produk yang lebih berguna atau punya fungsi lain, harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu bedanya orang yang bekerja dengan sistem sama orang yang bekerja tanpa sistem gitu. Yang benar-benar kayak gini. Jadi awalnya itu awal terbentuk 2001 tuh mungkin orang yang banyak kerja. Iya. Sekarang at the end 2025 sapu jagat itu sistemnya yang bekerja. Ih, cakep. Betul, ini mirip kayak inovasi lagi, investasi. Betul. Awalnya berat, lama-lama tinggal dividen. Iya, menikmati. Ini biasalah bahasanya nanti. Yang nggak berkembang di masyarakat itu sampah itu adalah uang aja itu bahasa gimana apa ya, bahasa untuk merasa aja. Terus sejatinya itu bisa Gimik itu Pak ya, betul. gimik aja. Padahal sampah. Sekarang tergantung sampah ada di tangan siapa. Nah, kalau di tangan Bapak yang satu ini dan tim-timnya dan Pak Mekel, beda. Hasilnya beda. Kita banyak info jadi Pak. Tadi udah ngomongin soal sampah organiknya. Residunya gimana Pak? Oke, itu residu. Nah, jadi kan kita bicara masalah residu. Nah, kalau saya itu berarti yang tidak bisa diolah secara organik. Nah, kita diolah kan seperti itu. Kalau kita fokuskan bahasa sekarang residu itu adalah sampah yang tidak bisa kita olah. Tentunya karena bukannya semua juga kan seperti itu ya. Kita relay bicara di sini kan tentunya ada sampah yang mungkin berbahan baku organik ya. Contoh juga tempat pohon sebagainya itu kan sampah juga kan masuk ke sini. Jadi organik kan sebenarnya karena tidak bisa kita olah dan dia kan residu. Itu harus kita sepakati dulu bahasa residu apa. Sepakat. Sebetulnya belum bisa kita olah kan seperti itu. Dan terfokus kita pada bahasa bahwa residu itu pempel aja lah. Banyak. Paham dulu ya residu apa kan seperti itu. Dan bisa olah. Kalau kita di sini dibandingkan, sudah ada komitmen antara di TPS 3R, desa itu dengan daerah Kalidung seperti itu. Dimana tanggung jawab residu itu menjadi tanggung jawab dari daerah. Berarti ini bentuk kolaborasi ya? Betul. Nah, jadi residu yang kita hasilkan di sini itu dibawa ke TPST. Betul. Sesuai dengan peraturannya memang di undang-undang bahwa pemerintah itu berkewajiban untuk mengatasi residunya. Sedangkan sisanya kita berbagi peran. Kayak seperti ini untuk organiknya atau anorganik yang masih punya nilai jual masih diselesaikan di TPS 3R. Nanti residunya akan diselesaikan di TPST ya, Mulitani atau pemerintah kabupaten ya. Kan kalau dari urutan bidang pengelolaan kan seperti itu. Masyarakat selaku penghasilnya itu berpengaruh juga kan. Iya betul. Berapa persen dari pengurangannya kan seperti itu. Dan kedua ada lagi ke TPS 3R-nya kan seperti itu. Ada lagi ke TPST terakhir kemudian baru ke TPA. Dan harapan dan harapan kita memang bisa zero waste ya Pak ya. Hasil selesai di mentok di TPST lah ya, mentok di TPST. Habis itu nggak ada waste lagi ke TPA. Karena kan itu bakalan tidak ada TPA-nya gitu, akan berubah fungsi gitu ya. Dan kita harus dalam tanda kutip sadar dari grassroots dulu lah, sama-sama lah. Jadi nggak cuma pemerintah aja yang berjibaku,
masyarakat juga ikut support gitu dengan cara ya seperti ini ada di Gulingan ada TPS 3R ikut aktif di TPS 3R ada bank sampah juga Pak ya? Ada. Sangat aktif cuy di sini memang sangat aktif pengelolaan sampahnya mulai dari akarnya sampai ke batangnya sampai ke daunnya sampai ke bunganya aktif ya. Dan Oke. Gini Pak, terkait dengan kita ngobrol masalah tadi ya. Masalah. Kita dulu ini sempat ada sedikit traumatik lah, ngomong masalah sampah. Boleh. Gini. Dulu kan ada program dari Kota tuh, pas sampah itu ya. Seperti itu, nah kejadian kita ada di ini, pas sampah itu sempat jalan, habis itu dananya tersimpan. Mungkin bicara masalah lagi bilang lah, pokoknya jelas apa namanya permasalahan kita hadapi. Pas sampah itu jalan, tabungan dari masyarakat itu tersimpan lagi NPD. NPD dari sana. Iya. Jadilah gelombang besar tsunami, NPD kita kolaps. Oh, jadi ada dana tertahan itu ya. Nah, tabungan masyarakat bisa ditarik, terjadi akhirnya masyarakat sedikit trauma. Iya, dengan konsep itu ya. Betul, masalah seperti itu. Kita sudah mulai bangun seperti itu dengan pembimbingan yang jelas bahwa konsep TPS yang kita sampah yang kita bangun itu di masing-masing banyak merupakan bank sampah unitnya TPS bank sampah unitnya dengan pemerintah desa selaku pengawasnya. Jadi aspek keberlanjutan sudah sangat dijamin sekali. Tidak ada istilah bilang ada uang atau mungkin seperti itu. Nah ini Pak ngomongin bank sampah nanti saya akan spill sesuatu tapi nanti karena ada pertanyaan yang menggelitik di hatinya Suryani. Ya kan Surya, ada pertanyaan yang menggelitik yang kamu colek-colek kaki tuh. Jadi ada pertanyaan yang lebih menggelitik. Kira-kira apa Surya mau tanya? Apa produk yang dihasilkan ya Pak? Apa saja nih produk yang dihasilkan dari TPS 3R Gulingan? Kalau beberapa tempat kan mungkin ada bentuk kerajinan, mengolah organik. Kalau di sini pengen tahu nih Pak, kan di sini kita asri banget nih Pak. Dominasi pertanian masih banyak ada. Tadi kita sepanjang sini sawah. Iya benar. Lapangan Hijau poli. semua nih. Sawah, lapangan poli. Hijau. Nggak tahu nih bahwa di sini ternyata TPS 3R-nya. Bener. Kita gampang banget dengan TPS 3R Gulingan yang mana? Lapangan poli, sawah, lapangan poli, nah belok kiri udah. Gitu. Betul. Ada Pak produk yang akhirnya dihasilkan dari pengelolaan sampah yang ada di TPS 3R. Oke, terkait dengan bicara masalah produk yang dihasilkan, sebelum kita melanjut ke menghasilkan produk apa, nah tentunya kita harus berpikir dulu karakteristik sampah yang masuk ke TPS itu seperti apa. Dari sana kita membaca nanti, oh ini contohnya kita bukan apa kan seperti itu. Nah, bicara dari itu, kita di Gulingan ini 60-70% adalah sampah organik. Jadi produk utamanya kita di sini adalah kompos. Nah, kompos kita ini pun sudah memiliki branded harga seperti itu. Kita namakan Sari Bumi ya. Ada namanya kompos Sari Bumi. Sarinya dari bumi. Betul. Itu produk kompos yang kita hasilkan itu sudah kita di lab. Ada 2 kali ada hasilnya Pak? Hasilnya itu di atas Pak. Udah layak artinya. SMI semua. Terus untuk distribusi Pak? Distribusinya ini yang kita bagikan. Yang tadi bilang kekurangan itu kan? Betul. Kita ada sistem program dari pemerintah desa kita. Kan subsidi kepada petani. Wah, super ya. Jadi sampah hasilnya itu bermanfaat untuk orang banyak. Artinya nggak cuma masyarakat yang menghasilkan sampah, tapi juga untuk sektor lain pertanian. Lalu yang lagi, yang kita hasilkan di sini aspek dari keberlanjutan kompos atau subur yang kita hasilkan itu, kita di sini ada pembenihan. Dari biji cabai itu, kita ada rumah benihnya, terus penyamaiannya, hasilnya itu yang sudah berupa kulit-kulit itu kita bagikan gratis ke masyarakat lagi. Masyarakat. Dari kita untuk kita. Tadi kan aku nggak mention kan di sini ada bibit kan. Mesin gini tuh mesin penerimaan manfaatnya dapat 10 pohon. Wih. Ada 10 pohon lumayan lah. Lumayan. Harga lagi mahal-mahalnya. Bisa minta 20 Pak? Bisa. Ingat, jadi sekian. Luar Gulingan boleh Pak, luar Gulingan. Saya mumpung sekarang bawa gambar. Boleh. Luar Gulingan. Banyak yang bisa dikilik sih ya. Banyak banget yang bisa dikulik loh. Karena nggak cukup waktu 1 jam ini.
Nanti di balik layar kita ngobrol lagi. Pasti. Tapi sebelum Enggak. sebelum itu aku ada sesuatu yang pengen aku share buat teman-teman. Apalagi nih? Ada satu Apa? hadiah Buat teman. aku. Bukan, Bang. Jadi aku punya satu. Ini hadiah oke banget. Kenapa oke banget? Karena ini sekarang lagi marak-maraknya ngurangi plastik ya, kemasan plastik apa gitu. Oke. Jadi penggunaan tumbler ini benar jadi solusi. Jadi buat teman-teman nggak perlu beli, cukup subscribe channel kita di Dinas Lingkungan Kabupaten Badung. Nah, susah kan? Kalau misalnya bingung di searching cari DLHK Badung di YouTube ya. Kalau di IG nggak bisa subscribe karena cuma bisa follow, unfollow, like, share. Datang ke YouTube kita di DLHK Badung, Dinas Lingkungan Kabupaten Badung. Cek nanti di video ini yang akan tayang minggu depan. Minggu depan. Oke, dicek ya. Biasanya minggu ketiga setiap bulan. Ketiga setiap bulan. Teman-teman, minggu ketiga. Ingat, minggu ketiga. Syarat pertama wajib subscribe. Syarat kedua wajib interaksi. Komen-komen lah, biar admin kita ada kerjaan. Oh, biar ada kerjaan bales ya. Iya benar. Nggak mau aja nih. Apa Iya. sekarang ya? Betul. Mau dibalas sama ini ya Pak Aku. Aku aja deh. Iya. Yang balas aku ya. Udah boleh enak sama aku. Silakan ya. Silakan buat komenan menarik atau ada saran-saran atau tips-tips atau pesan-pesan buat kita deh yang inspiratif, yang bagus buat kita. Artinya Iya, saran tolong dong next episode diginiin. Nah, Betul, supaya kita juga tambah imajinasi. betul. Kita bakal kasih tumbler ini free. Nah, untuk berapa orang? Kita cari Bang, untuk berapa orang, Bang? Untuk berapa? Oh, untuk dua orang yang beruntung ya. Jadi silakan, karena ini dua orang, next time doakan. Nanti boleh mention ke DLHK atau nanti boleh mention ke mitra kita ada di Telkom Indonesia. Silakan mention, Bang, minta tumblernya lebih. Bang, lebih dari 2 ya, nggak Iya. apa-apa. Pasti. Jujur nih, saya mau. Saya juga mau. Ya, ini dua buat kita dulu ya. Dua buat kita dulu. Maaf Next time, bukan next time, nanti pastikan kalian subscribe, komen dulu yang menarik. Yang penting komen menariknya dulu. Kita bakal kasih untuk dua orang yang beruntung. Kebenaran. Perlu like nggak sih? Ya perlu. Perlu, Like-nya pasti. itu juga. Bantu kita biar next kita makin semangat buat konten seperti ini. Yo. Udah mulai YouTube nggak kita? Sudah mulai YouTube nggak? Oke, kita tunggu komennya dan kita akan kembali ke narsum kita. Lanjut lagi nih, tumbler boleh aku taruh sini dulu karena next akan masuk ke tas. Pak, kita banyak hal yang sebenarnya bisa dikulik dari TPS 3R Bulingan. Yang ini sebenarnya tadi udah sempat dibahas soal soal sarana prasarana, soal anggaran juga kan di awal udah pernah dibahas kan. Tadi udah dibahas juga. Ternyata dukungan dari pemerintah desa, dari APBDes kan? Dana dari awal, berarti pembangunan awal itu dari APBDes dan bantuan dari kementerian. Kita awalnya ada tiga sumber dana. Yang pertama dari BPJS, yang kedua dari Kementerian Badung, itu dari KK. Oh, dari kakak, iya. Dari BPN, jadi Kementerian BPN tadi. Oh, gitu. Berarti Berarti dana yang awal ini dari mana dulu? Awal tiga itu. Berarti APBDes dulu nih dapatnya. APBDes kan tentu. Iya. Ternyata awal penahan kita APBDes. Oke. Karena pengujian dapat BPN itu ada. Oh iya. Jadi betul, pakai betul. seperti itu. Jadi dapat BPN, ada dari BKK. Oh beda. oke, berarti artinya untuk operasional, bulanan, untuk gaji, teman-teman di sini. Untuk sistemnya kita di sini Bulingan itu seluruh biaya operasional dan non operasional ya. Jadi kan dalam operasional ada non operasional juga. Iya. Kalau kecil loh di kopi itu tes dibayar dari BPD semua. Oh. Memang lebih terarah jadinya. Ya. Oh. Heeh. Paket kompletnya. Seru loh di sini, bisa diaplikasikan di desa-desa lain juga kan? Karena ini rencana kita gini. Kenapa kita semua mempolakan seperti itu untuk satu pintu kita. Saya terjadinya boleh dibilang ya penyelenggara seperti itu dengan semua fokus kepada APBDes, koreksi dan apapun semua adanya di APBDes. Oh, jadi artinya dikontrol langsung sama
desa juga kan. Jadi dananya terarah, habis itu terkontrol dan tanggung jawab itu juga memang benar-benar terlihat juga dia. Jadi masyarakat umum juga tahu kan melalui bisnisnya. Transparan. Itu yang penting. Itu yang penting. Kita kelola sendiri. Bukan gede-gedean budget, tapi gimana cara ngelola sama transparansinya. Yang ini sekarang artinya tadi kan kita udah sempat ngobrol kan, artinya TPS 3R ini berdampak nggak cuma untuk masyarakat aja, tapi semua aspek yang ada di Gulingan. Iya, betul. Berarti satu desa Gulingan. Betul. Nah, yang buat saya penasaran kira-kira selain masyarakat nih secara umum yang terlibat Pak, artinya ada kolaborasi khusus nggak yang dibuat sama TPS 3R yang diinisiasi di sini lah ya untuk mempercepat proses, artinya biar makin bagus nih pengelolaan sampah gitu kan. Untuk kolaborasi dari awal pun kita sudah berkolaborasi dengan banyak pihak. Karena kita dulu terkait dengan armada ini sampai proses dapat apa namanya CSR dari BPD. Mochi nggak tahu ya mochi. Ada dari KAI. Terus dari Telkom juga dapat kita. Boleh siapa kita harus yuk. Ini ya oke sip. Terima kasih. Oke. Itu kolaborasi awal kan. Kolaborasi operasionalnya sekarang pemerintahnya itu kita dengan sekolah-sekolah yang ada di desa Gulingan sudah terintegrasi di sini. Jadi kan sekolah itu sebagai kesehatan juga. Benar. Kesehatan di Indonesia kepala. Jadi dari kecil sudah diajarkan tuh. Karena nanti gedenya udah jadi nih. Menciptakan sebelum dari budaya ini harus mulai dari anak. Betul, grassroots kadang-kadang lupa. Boleh proyek naturalisasi, tapi bibit lokal itu penting. Tantangannya kemana? Terus saya masih sedih Pak gara-gara nggak jadi lolos Piala Dunia Pak. Saya masih sedih Pak. Tadi maunya, Pak serius tadi maunya saya mau pakai baju timnas sedih Pak. Tapi sedih saya nggak usah Pak, saya udah 2 hari nggak buka sosmed gara-gara itu aja. Berarti kolaborasinya terintegrasi semua ya Pak, nggak cuma masyarakat tapi dari sekolah juga. Desa adat. Benar-benar itu ya. Apa sih? desa adat. Ya, karena begini. Sejatinya kalau kita persiapan Gulingan ini, kita persiapan desa dinas, tentunya belajar melalui regulasi yang atas. Itu terkait dengan biaya operasionalnya dan sisanya kan seperti itu. Betul. Karena yang kita lakukan di desa ini, peran desa ada mana? Iya. Kan budaya, tentunya adat itu yang penting kan. Iya. Sebenarnya peran adat yang muncul, adat itu membantu kita mengikuti masyarakat. Karena kita di Bali juga ya Pak. Di Bali itu kan ada terbagi. Pemadatan paling patah. Jadi sebenarnya Bali tua itu udah terkonsep. Cuman sekarang kan tinggal adaptasi dengan modernisasi dan sistem seperti Pelita Kerana itu sebenarnya konsep yang benar sebenarnya. Jadi tri. Enggak, ini bukan singkatan. Jadi dari mulai hubungan baik kita sama lingkungan ya dengan tadi jaga kebersihan, sama-sama mengelola sampah, sama masyarakat. Inovasi terkait dengan Pelita Kerana ini. Nah, ini penasaran lagi yang kita sebut dengan Sarwo Prani Dharma Gemilang. Nah, Sarwo Prani Dharma Gemilang. Satu-satu Sarwo Pak. Sarwo Prani bersama seluruh warga. Oh, bersama seluruh warga. Oke. Prani itu padu rasa meningkatkan dan kesadaran melaksanakan gerakan melindungi lingkungan. Gila. Kalau disuruh ulang sekali saya tidak ingat. Segini kan kita kan orang-orang Hindu. Betul. Iya, Sarwo Prani kan bahasa sudah lumrah. Kalau itu ya saya ingat Pak Sarwo Prani. Sarwo Prani apa itu? Sekarang itu adalah makhluk hidup kan. Betul. Kita sekarang itu pengertian Sarwo Prani. Jadi kita berkonsep bahwa terkait dengan masalah lingkungan ini seluruhnya elemen itu harus terlibat ya. Betul, saya setuju Pak. Kita punya bentuknya seperti ini, kolaborasi 3 elemen. Wah, 3 elemen. 3 elemen yang saya maksud adalah pertama pemerintah seluruh regulator dan juga pendanaan dan sebagainya. Yang kedua TPS pengelolaannya, yang ketiga ada masyarakat. Nah, harus berkolaborasi dari Pak, saya sebenarnya mau ngomong ini takut dan mau wacana Pak. Ini seperti konsep ombor buasu. Jadi alam atas, tengah, bawah itu semua berkolaborasi untuk mewujudkan santi. Oke, jadi benar-benar terkonsep dari awal. Tadi diceritakan dari awal walaupun ada gimmick sedikit fluktuatif, ada pergesekan di bawah sedikit.
Tapi dia itu apa ya, TPS Gulingan, TPS 3R gitu itu kan seperti tanah, api, dan udara. Asik, Avatar, iya. Saya ya 3 elemen. Oke, itu hari pertama udah mulai ketemu chemistry nih Mas. Ngomongin 3 elemen, pembuatan kompos pun ada 3 elemennya. Nah, ini dia. Boleh. Pak mau dibongkar semua. Pak mau dibongkar sekarang semua apa nanti kita buat konten kecil-kecil dulu, Pak? 3 elemen dalam pembuatan itu adanya air, udara, dan nutrisi. Itu kunci pembuatan. Iya benar. Jadi kalau kompos nggak ada nutrisi, tanahnya kurus nanti nggak bisa ternutrisi karena tanamannya itu kurus, harus ada nutrisi. Dan pembuatannya, pembuatan komposnya, Betul. harus ada airnya, harus ada udaranya, harus ada nutrisinya. makanya proses itu ada semua dalam pembuatan Untuk kompos. diajari harus Jadi pengen tahu elemen 3 itu nutrisi, udara, air, datang langsung ke gulingan ya. Atau kalau mau dapat tumblernya, komen lah ya. Subscribe dulu ya. Betul. Pertanyaan yang hampir lupa ya. Ini belum terakhir. Hampir tadi udah ada yang ngasih tahu di belakang saya begini. Kalau di bagian terakhir ya nggak pas juga. Nggak pas juga. Kalau ngomong masalah sampah itu nggak pernah habisnya. Benar. Next time Pak, kayak misalnya awal ini kita naikkan lagi konsep keberlanjutannya. Pasti akan ada yang berlanjut. Jadi tadi udah di-mention ada penghargaan apresiasi lah ya dari mana Pak? Dari Bida. Kalau betul terkait Inovasi itu dari Bida. Tapi apresiasi lagi tahun 2024 itu kita dapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Bali. Ya, saya sama Pak Mekel diberi reward belajar ke Jepang. Tepuk tangannya Pak, saya mau Pak, saya bisa Pak, Haji memang Pak saya Pak Mekel, Haji memang si Watashi Pak. Pak, saya juga ya Pak. Iya Pak, saya Provinsi Bali loh. Pak Wayan, Pak Agung, tolong Pak Agung. Tapi di Bali itu karena kita juga. Pak Agung, Pak Haji memang si Watashi Pak Agung, Watashi pasti ke des Pak Agung. Teman saya ada di sekolah pariwisata juga nilai 80 nih bahasa Jepang bisa diajak juga Pak Agung. Oke, saya artinya apresiasi dari masyarakat mengakui ya atas bentuk pengakuan bahwa TPS 3R Gulingan ini ya it's work Ya. betul. Dari pemerintah mengapresiasi juga. Iya. Nah, jadinya dari atas ke bawah ini sudah mengapresiasi, apalagi yang perlu diragukan dari ini kan ya. Jadi yang buat saya penasaran ini sebenarnya bungkus di balik bungkus Pak. Isi di balik isi. Jadi awal mula sebelum ini semakin jauh. Kadang-kadang itu Pak ya. Kadang-kadang ini kita ngomong sosok pemimpin ya Pak. Dari desanya Bapak di sini. Value apa yang dijaga Pak? Kadang-kadang tuh itu yang nggak kelihatan dari luar Pak. Ternyata di belakang itu dia punya value yang dari dulu dijaga. Terkait misalnya nih, memang dari awal value saya ternyata karena jadi apapun yang saya lakukan harus berlandaskan prinsip itu. Nah kalau di sini Pak, ada value-value yang dijaga nggak Pak? Kita berpikir kalau misalnya Pak Mekel, makanya beliau punya konsep bersama membangun desa. Wah, visi misinya kan itu. memang harus bersama. Kita Kolaborasi benar setuju saya. Karena beliau berpikir begini, masyarakat duduk ngobrol sebagainya, pernah nggak kita memikirkan tentang desa kita? Iya. Coba lah sekarang pikirin duduk ngobrol sampai ngerokok 5 menit aja pikirin tentang desa. Setuju. Itu yang jadi Artinya memang mengayomi kan? Dia merangkul banget nih masyarakat semua. Iya, kadang-kadang ini yang nggak dipikir Pak. Kadang-kadang artinya jangan tanya apa yang desa berikan padamu, tapi tanya apa yang sudah kamu berikan pada desamu. Gila. Saya menjadi Mekel ya. Oh gitu ya Pak. Berarti memang dari value-nya Pak Mekel memang artinya ingin melakukan sesuatu untuk berkontribusi untuk desa ini ya. Tapi bersama ya. Itu pasti pengen sedikit-sedikitnya kita lagi nih. dia kan sadar juga yang namanya perempuan kalau desa kan jangan pakai politis. Betul. Minimal ada legacy atau yang ditinggalkan. Iya, itu setuju. Nggak cuma awal pemilihan sama akhir pemilihan aja nih. Di tengahnya mau ada apa nih? Gitu kan. Awalnya oke lah ya, visi misi ngomong bukan apa-apa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana penerapannya di lapangan gitu. Dan Pak Mekel melakukan ini dengan oke kan? Aksi nyatanya. Kita bisa lihat sendiri dan itu oke banget. Dan mudah-mudahan ya Sobat Hijau bisa menular ke desa lain juga. Dan buat teman-teman yang mau dapat value-nya langsung silakan. Bapak open banget di sini. Bisa ngobrol. Kopinya enak ya, jangan lupa datang ke sini sambil ngobrol. Dan terakhir Pak, sebelum kita tutup podcast ini dengan indah. Gimana nih Pak?
harapan, tujuan ke depan. Tujuan dan Tujuan harapan dan ya, harapan. yang belum tercapai, tujuan yang belum tercapai, harapan yang ingin dicapai. Ah, gitu. Kira-kira apa, Pak? Gini, terkait dengan permasalahan sampah, kita kan ingin menciptakan suatu budaya dalam masyarakat tentang mengolah sampah kan seperti itu. Itu harapan kita seperti itu. Kita di budaya sudah melangkah seperti itu. Seperti itu di mana sudah muncul sekarang masyarakat itu malu. Itu yang penting bukan sampah itu terkait dengan sampah itu. Karena kan secara real kita lihat di tempat lain mungkin ya sampah yang menumpuk di pinggir-pinggir jalan itu biasa apa sih? Masyarakat dan punya kita sendiri juga. Misalkan siapa? Kan nggak tahu. Ya nggak tahu benar ya. Kita Sampah tidak berKTP. Itu dia. kalau Jangan sampah lo aja. kita dengan ini berusaha sampah yang dikeluarkan itu memiliki identitas, memiliki masing-masing. Kita sudah lakukan itu. Jadi terkait dengan sampah itu tidak terpilah, bisa kita kontrol. Karena terkait yang kita bentuk, masyarakat. Muncul sekarang di masyarakat itu sama lu di masyarakat seperti itu. Itu keinginan kita budaya, di mana budaya itu dia begini. Sesuatu yang kita lakukan tanpa kesadaran. Ya itu. Artinya sudah terbiasa gitu ya. Seperti itu. Contoh mereka kayak buros, kita pakai putih, kenapa kan? Kita sadari. Contoh sekarang kita lampu merah, kenapa kita terbentuk? Kan seperti itu. Itu yang kita terapkan di sini. Gimana strategi teknis kita di lapangan itu tempat sampah itu sudah kita kasih warna. Biar gampang untuk dikenali. Oke. Jadi secara tidak langsung masyarakat itu sudah sadar. Kita sudah budaya secara tidak langsung. Lihat anak-anak kan lebih pakai pada warna. Betul. Oh, warna kuning ini untuk sampah ini, warna merah untuk sampah ini. Kita jadi mulai anak-anak sudah terbiasa mereka. Oh, sampah saya ini tempatnya ini. Tanpa sadar pun sudah budaya, jadi mereka sadar untuk memilah sampah. Jadi secara tidak langsung sudah edukasi. Benar. Ini nih edukasi organik gitu. Dan juga terkait dengan harapan ke depannya kita sedang dengan masih buah sudah lama kita ingin mengembangkan pertanian organik yang tadi disebutkan. Oh. Dan jangan lupa hasil dari pertanian organik jauh lebih sehat. Tapi jangan lupa sehat juga. Sehat. Oke. Jangan lupa. Iya. Jangan lupa dari 20 bibit cabai kan. Bapak janji ke kita 20. Ya. Oke, Pak, pesan-pesan Pak buat sobat hijau Pak, biar mereka yang nonton tahu gitu. Artinya pesan yang kira-kira kalian terus gini gitu. Karena ya yang tadi udah dibilang, daripada kita menjadi Superman, lebih baik kita jadi super team. Gila. Sobat hijau Pak, pesan untuk sobat hijau Pak. Silakan Pak, ke sini silakan. Sini. Oke. Untuk teman-teman sobat hijau, tentunya masalah sampah itu tidak bisa kita cuma ngomong aja, nyata seperti itu. Jadi hal sederhana yang harus kita lakukan adalah kita mengedukasi masyarakat memilah sampah. Karena pasti sanggihnya teknologi, jadi paling penting dalam olah sampah adalah pemilahan dari sumber. Iya, itu dia. Yang paling penting adalah pemilahan dari sumbernya. Oke deh, itu aja. Top. Terima kasih buat Bapak yang sudah meluangkan waktunya. Salaman dulu ya. Biar nggak lupa 20-nya itu. Kita mau ingat aja. Sudah meluangkan waktu buat kita. Udah kasih tempat. Iya, dan next time ditunggu. Ya, next time nggak cuma kita yang sini, tapi Bapak nanti kita akan undang ke tempat kita. Betul. Kalau sudah ready. Masih dalam proses. Seperti yang dibilang tadi, tahap pertama dibantu sama Telkom ya bantuannya. Tahap berikutnya juga kita open kan bantuannya ya. Iya kan ya? Iya kan? Nah, di mana kameranya? Iya kan? Iya. Itu dia. Tolong Pak Dirut. Pak Dirut atau siapapun pimpinan Bali Nusra dibantu. Ya biar apa? Biar edukasinya jadi lebih masif. Segini aja dibantu udah cakep, apalagi makin banyak. Iya kan? Tambah cakep. Dan pesan aku nggak cuma Gulingan, juga tempat lain gitu ya. Iya. Oke, penasaran? Next kita akan jalan-jalan kemana lagi, Sur? Belum tahu. Yang pasti keliling-keliling lagi. Ya, tetap di kita di Polling Podcast Keliling. Bye.